satu kok. Nerawang juga nggak asal juga. Jadi melihat satu hal juga saya pikirkan saya cari hal yang bisa diterima. Saya sempat nerawang yang pertama waktu itu soal hubungan Risat dengan Jedar. Saya sempat di WA sama Jedar. Kenapa Mbak Yu nerawang kayak gitu? Saya pengen terawangan saya itu ya ibaratnya jangan seperti itulah, jangan terawang saya soal hubungan dengan Risat. Dan saya bilang, ya memang seperti itu terawangan saya. Tidak mungkin saya mengada-ngada ataupun asal, karena ada pertanyaan dari wartawan juga dan saya bicara di situ juga. Mungkin tidak berkenan dengan Jedar. Waktu saya juga minta maaf, menjelaskan. Dan di 2019 saya sempat syuting bareng juga di beberapa terawangan juga. Kesekian kali saya terakhir 2019 di Insta Story bahwa hubungan itu tidak akan seimbang. Jedar kalau udah senang sama seseorang, dia akan loyalitas, akan maksimal dengan pasangannya, tapi tidak sebanding dengan Risat. Dan menurut saya dari pertama, apa yang punya Risat, yang katanya punya ini yang dia untuk seorang Jedar, itu yang milik Jedar sendiri, bukan milik Risat gitu loh. Hanya untuk menutupin bagaimana sayangnya Risat kepada Jedar. Dan Jedar sendiri juga sudah maksimal bagaimana untuk biar pabrik juga menghargai seorang Risat, bahwa dia juga punya modal, dalam arti senang sama Jedar, bagaimana dia mengupayakan semuanya. Tapi seandainya dalam perjalanan waktu itu semua menurut saya udah yang kayak yang sia-sia. Saya pernah bilang sama Jedar langsung, ini kalau Risat nggak lurus belok bubar, karena di sini kan kayak sehari kan buat batu lompatan, buat batu sandungan, dan di sini setelah itu Risat bisa pergi karena fokus dari pertama tuh tidak ada pernikahan, hanya untuk berteman serius, ya cuman seneng-senengan aja, nggak akan pernikahan. Tapi kalau sekarang bubar, ya kasihan Jedar, ya udah maksimal mengupayakan hubungan dengan Risat. Jadi gini loh, namanya belok ya perasaan, ya cintanya, ya hubungannya, niatnya itu kan nggak fokus sama seorang Jedar, ya akan bubar. Kan dari pertama sampai sekarang pernikahan itu sebenarnya apa yang diidam-idamkan seorang Jedar tidak ada di benaknya seorang Risat. Tidak sebanding dengan seorang Jedar yang bagaimana mengusahakan, memaksimalkan dan sangat menghargai seorang Risat, tapi tidak sebanding dengan Risat sendiri ke Jedar. Nggak ada. Mungkin juga tidak perlu klarifikasi. Mungkin ini hanya terawangan. Saya anggap ini hanya kebetulan saja apa yang saya lihat. Kalau kita ngomong soal hubungannya gagal, kan banyak artis juga selain Jedar yang saya terawang. Tapi kan mungkin kebetulan sekarang momennya Jedar sedang sakit juga, Jedar sedang putus dengan Risat, dan hubungan susah diperbaiki karena memang susah, tidak akan seimbang. Makanya kenapa seorang saudaranya Jedar Erik bersikap, ya karena memang tidak seimbang dengan apa yang jadi pengorbanan seorang semuanya. Karena tadi saya bilang apa yang semua di pabrik yang seakan dari Risat itu semua milik Jedar, menurut saya loh ya, itu sangat milik Jedar. Tapi bagaimana kan Jedar mengupayakan, mengusahakan agar seorang pabrik ataupun seorang Risat itu dihargai masyarakat, karena nggak cuma modal tampang, tapi juga punya materi. Tapi semua menurut saya Jessica yang mengupayakan. Kalaupun harapan saya sebagai manusia, siapapun jodohnya Jedar yang terbaik saja, yang bisa mengerti kekurangan dan kelebihannya Jedar, karena kondisi kesehatan Jedar sekarang lagi menurun dan tidak bagus. Kasihan dengan banyak beban yang luar biasa ini, dan walaupun kedepannya bisa bubar jatuh lagi, tidak akan, kasihan Jedarnya, tapi lebih jungkir balik lagi terhadap seorang dia bisa bersatu. Jadi nggak ada istilah nanti ketemu cinta nikah, nggak ada. Jadi memang udah sampai di sini, kalaupun menyatu lagi hanya untuk basa-basi atau bagaimana bisa bertemu, bisa komunikasi, itu aja. Jadi tidak ada yang untuk menikah sampai jenjang nanti. Kalaupun ini mentok-mentoknya, kalaupun menikah hanya seumur jagung. Dari semuanya jelas Jedar sama Erik saudaranya, karena kalau Erik mungkin melihatnya dia punya saudara disakiti sama laki-laki,
dan ini hanya merugikan seorang Jedar yang ngapain gitu loh, dan menyakitin saudaranya sendiri juga Erik ini nggak terima. Dan Jedar sendiri pun udah maksimal, karena namanya hubungan kan suka ada duka apa adanya, dan maksimal mengupayakan pasangan. Jadi kan Jedar yang berusaha, Risatnya tidak ada gitu loh, jadi merasa kayak berlari sendiri, Risatnya landai di tempat, tidak akan bisa nyatu. Bukan setengah hati, karena memang belum fokus terhadap Jedar. Jadi mereka bisa aja menjalani pernikahan jalan seperti itu, tapi itu hambar karena yang berusaha dan jungkir balik Jedar sendiri, bukan Risatnya. Jadi Risat pun masih bisa belok sana belok sini, karena apa? Di hatinya tuh belum ada komitmen untuk pengen nikah, itu belum. Jadi kalaupun kepengen nikah ya jalani aja, kepengen nikah seperti apa nantinya, tapi belum punya sifat yang niatnya tuh untuk menikah dan menyenangkan dan membahagiakan seorang Jedar tuh belum bisa sejauh itu.